Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mata kuliah metode pengajaran dengan pembahasan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik atau dapat juga disebut dengan pembelajaran terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang memadukan atau mengkaitkan pokok bahasan pada minimal 2 pokok mata pelajaran atau lebih menjadi satu tema yang berkaitan untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 menjelaskan bahwa pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran dengan memadukan beberapa mata pelajaran melalui penggunaan tema, yang mana peserta didik tidak mempelajari materi mata pelajaran secara terpisah. Semua mata pelajaran yang ada di sekolah dasar sudah melebur menjadi satu kegiatan pembelajaran yang diikat dengan tema. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang menggunakan tema pada proses pembelajarannya. Prastowo pada tahun 2013 menyatakan bahwa pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran dalam berbagai tema. Selain itu, Mulyasa pada tahun 2013 mengatakan bahwa pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang diterapkan pada tingkat pendidikan dasar yang menampilkan proses pembelajaran berdasarkan tema untuk dikombinasikan dengan mata pelajaran yang lainnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang mengkaitkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema tertentu. Pembelajaran ini dapat menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Sedangkan tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan pada pembelajaran tematik. Konsep pembelajaran tematik. Peserta didik yang duduk di kelas 1, 2, dan 3 SD masih berada pada rentang usia dini yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan atau secara holistik, sehingga pembelajarannya masih bergantung pada objek-objek yang konkret dan pengalaman yang dialami oleh peserta didik itu. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas 1, 2, dan 3 SD yang terpisah menjadi beberapa mata pelajaran akan menyebabkan kurang mengembangkan peserta didik untuk berpikir secara holistik. Selain itu juga terdapat masalah pada kelas-kelas awal, yaitu kelas 1, 2, dan 3 SD. Di antaranya adalah tingginya angka mengulang atau tinggal kelas serta putus sekolah. Di antaranya karena peserta didik belum mampu menerima materi yang diberikan secara terpisah. Tujuan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran tematik terpadu diantaranya yang pertama, memudahkan peserta didik untuk memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang kedua, peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam satu tema yang sama. Yang ketiga, supaya peserta didik memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa supaya lebih baik lagi dengan mengkaitkan berbagai mata pelajaran yang lainnya dengan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kelima, supaya peserta didik lebih bergairah dalam belajar, karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi yang nyata, seperti bercerita, bertanya, menulis, sekaligus mempelajari pelajaran yang lainnya. Yang keenam, peserta didik lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang diberikan dalam konteks tema yang jelas. Yang ketujuh,
Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan, atau bahkan bisa lebih dari 2 atau 3 pertemuan. Yang kedelapan, budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Berdasarkan tujuan tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Kemudian, supaya peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, serta dapat mengembangkan berbagai kemampuan peserta didik dalam tema tertentu. Pembelajaran tematik terpadu merupakan konsep dasar dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada kurikulum 2013 di jenjang sekolah dasar yang sudah diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Pembelajaran tematik terpadu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pembelajaran terpadu. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mencari tahu, bukan diberi tahu. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pekan sebelumnya, bahwa ciri khas dari pembelajaran tematik adalah menggunakan pendekatan saintifik. Prinsip yang kedua, fokus pembelajaran tematik diarahkan pada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik, minat, dan lingkungan. Yang ketiga, terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep keterampilan dan sikap. Prinsip yang keempat, sumber belajar tidak terbatas pada buku. Prinsip yang kelima, peserta didik dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Prinsip yang keenam, guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasi peserta didik yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, dan ketertarikan terhadap suatu topik. Prinsip yang ketujuh, kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan tersendiri, karena tidak semua mata pelajaran dapat dipadukan. Sehingga kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu harus diajarkan, baik melalui tema lain atau secara mandiri. Prinsip yang kedelapan, memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience dari hal-hal yang konkret menuju ke yang abstrak. Prinsip yang kesembilan, pembelajaran tematik yang dirancang dalam silabus bukan merupakan urutan pembelajaran, melainkan bentuk pembelajaran. Sehingga untuk mencapai kompetensi dasar, guru dapat melakukan penyesuaian. Manfaat dari pembelajaran tematik yang pertama, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar, indikator, dan isi mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih dari materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua, peserta didik mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna karena isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga peserta didik akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Manfaat yang keempat, dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Sebagai suatu model pembelajaran tematik memiliki karakteristik yang khusus. Di antaranya berpusat pada peserta didik,
Pembelajaran tematik berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Hal ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran modern yang lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung pada peserta didik atau direct experience. Dengan pengalaman langsung ini, peserta didik dihadapkan pada suatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran menjadi tidak jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan tema-tema yang paling dekat yang berkaitan dengan kehidupan dari peserta didik. Selanjutnya, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik mampu memahami konsep-konsep itu secara utuh. Ini diperlukan untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengkaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengkaitkannya dengan kehidupan peserta didik dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan peserta didik itu berada. Yang keenam, hasil dari pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan dari peserta didik. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Karakteristik yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Berikut ini adalah contoh dari tema pembelajaran tematik, diantaranya diri sendiri, kegemaranku, kegiatan sehari-hari, keluargaku, pengalamanku, lingkungan, benda, binatang, dan tanaman, dan peristiwa alam. Dan masih banyak mungkin contoh tema yang lainnya. Contoh implementasinya, tema lingkungan di kelas 1 semester 1. Di mata pelajaran matematika, KD-nya menghitung banyak benda. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, KD-nya menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf. Karena ini masih kelas 1 semester 1, masih menebalkan. Kemudian mata pelajaran IPA, KD dari tema lingkungan, mengidentifikasi kegunaan benda di lingkungan sekitar. Selanjutnya, contoh tema kelas 2 semester 1 dengan tema kegiatan sehari-hari. Di mata pelajaran bahasa Indonesia, KD-nya menyimpulkan isi dari teks pendek 10-15 kalimat yang dibaca dengan membaca lancar. Kemudian, dengan tema yang sama pada mata pelajaran matematika, KD-nya menggunakan alat ukur waktu dengan satuan jam. Dan mata pelajaran kewarganegaraan di tema yang sama, kehidupan sehari-hari, KD-nya adalah melaksanakan hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong di rumah dan di sekolah. Bisa kita lihat dalam satu tema, yaitu kegiatan sehari-hari, nomor 1 dan nomor 5. Itu adalah soal dari mata pelajaran matematika. Kemudian nomor 2 dan 3 adalah soal dari mata pelajaran kewarganegaraan. Kemudian nomor 2, 3, dan 4 juga termasuk mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menyusun kalimat. Inilah pembelajaran tematik terpadu yang digunakan dalam kurikulum 2013. Dalam implementasi pembelajaran tematik di sekolah dasar mempunyai berbagai implikasi yang mencakup implikasi bagi guru, implikasi bagi peserta didik, sarana-prasarana, sumber belajar dan media, pengaturan ruang kelas, dan pemilihan metode. Berikut penjelasannya. Yang pertama, implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak,
juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Implikasi bagi peserta didik. Peserta didik harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk belajar secara individual, berpasangan, kelompok kecil, atau pembelajaran secara klasikal. Peserta didik juga harus siap secara aktif mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan melakukan pemecahan masalah. Selanjutnya, implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Yang pertama, pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada peserta didik baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. Yang kedua, pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga akan membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Selanjutnya, penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada pada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran. Dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. Implikasi terhadap pengaturan ruangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik, perlu melakukan pengaturan ruang agar suasana belajar menyenangkan. Berikut ini beberapa cara untuk pengaturan ruangan. Di antaranya, ruang perlu ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. Kemudian, susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah sesuai dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Peserta didik tidak selalu duduk di kursi, tapi bisa duduk di tikar atau karpet. Kegiatan dari pembelajaran hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang dari hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Alat, sarana, dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. Selanjutnya, implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimetode, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, bercakap-cakap, dan sebagainya. Demikian materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikunna.